Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Angela Natasha, kelas 4D dengan NIM 6670220013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara negara Inggris dengan Amerika Serikat mengenai sistem pemerintahan, kepartaian, dan juga budaya yang ada di negara-negara tersebut. Sistem pemerintahan adalah sistem yang mengatur mengenai hubungan tata kerja suatu lembaga di negara. Nah, sistem pemerintahan ini berkaitan erat dengan prosedur ataupun teknik yang dijalankan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan kata lain, sistem pemerintahan ini adalah suatu bentuk tatanan yang berisikan berbagai macam komponen pemerintahan untuk saling bekerja dalam mempengaruhi fungsi dan tujuan pemerintahan. Nah, komponennya ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya sistem pemerintahan ini memiliki tujuan untuk menentukan sebuah negara dapat berjalan dengan baik, untuk memahami dengan lebih secara mendalam tentang partai politik, akan diuraikan tentang makna dari konsep partai politik. Kok kesini-sini sih? Ini cut. Nah, selain daripada sistem pemerintahan, di sini saya juga akan membahas tentang sistem kepartaian dari perbandingan antara dua negara. Nah, di mana partai itu dalam bahasa Inggris yang artinya bagian atau golongan. Nah, golongan di sini mengacu pada pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan seperti ideologi, agama, atau kepentingan tertentu. Pengelompokan ini umumnya terwujud dalam bentuk organisasi, termasuk kemasyarakatan, keagamaan, atau politik. Secara historis, kata partai lebih sering diasosiasikan dengan organisasi politik. Di sini saya akan membahas dua negara, di mana negara tersebut adalah Amerika dan Inggris. Nah, dalam sejarahnya, Inggris termasuk ke dalam suatu negara yang memiliki bentuk pemerintahan kerajaan atau monarki, dengan status populernya sebagai kerajaan tertua di dunia, seperti yang kita ketahui bahwa Ratu Inggris yang paling terkenal yaitu Ratu Elizabeth. Nah, kerajaan Inggris memiliki penduduk terpadat dan terbesar yang berada di wilayah Britania Raya. Di negara Inggris, kepala negara dipimpin oleh seorang raja atau ratu sebagai simbol seremonial. Dengan kata lain, kerajaan Inggris menganut sistem parlementer dengan posisi raja sebagai kepala negara. Adapun Perdana Menteri itu sebagai seseorang yang berkuasa dalam pemerintahan. Sebenarnya Inggris menganut dua sistem penguasa, yaitu kepala negaranya oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya oleh Perdana Menteri. Tidak hanya itu, sistem pemerintahan negara Inggris ini memiliki kesatuan dalam kerajaan Inggris yang disebut dengan unitary state, yang mencakup beberapa daerah atau teritorial seperti England, Scotland, Northland, England, dan Wales. Pada pelaksanaan pemerintahan, raja sebagai badan eksekutif yang tidak bisa diganggu-gugat atas kekuasaannya. Namun, akan tetapi kekuasaannya itu bersifat simbolis, sebab kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan Perdana Menteri. Negara Inggris menerapkan sistem pemerintahan model monarki konstitusional yang memiliki bentuk atau berbentuk sistem pemerintahan parlementer, sebab negara Inggris menjadi sebagai negara di dunia yang pertama kali mencetuskan sistem pemerintahan parlementer. Maka itu, Inggris disebut dengan ibu dari segala parlementer, the mother of parliament. Tidak hanya itu, sistem pemerintahan yang digunakan yaitu sistem dua kamar bicameral, yakni House of Commons atau Dewan Rakyat dan House of Lords, Dewan Bangsawan Britania Raya. Adapun parlemen di Inggris memiliki peran untuk kedaulatan rakyat dalam memenuhi aspirasi-aspirasi rakyat melalui perwakilan rakyat yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Selanjutnya, kabinet yang dibentuk oleh Perdana Menteri untuk melaksanakan pemerintahan parlemen atau Dewan Rendah atau Rakyat dengan mengangkat 21 menteri. Di dalam parlemen Inggris terdapat jumlah kursi sebanyak 650 kursi dengan peran sebagai tempat atau wadah dalam menyampaikan kepentingan rakyat. Selain itu, di dalam House of Lords atau Dewan Bangsawan di Inggris itu berisi sekumpulan para dewan di seluruh monarki Inggris dengan 800 kursi.
parlemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam membuat suatu kebijakan publik atau public policy. Terdapat hal yang unik mengenai House of Lords di Inggris yang dimana mereka diturunkan antar generasi dan telah berjasa kepada negara tersebut. Akan tetapi sistem konstitusi dalam monarki di Inggris yakni tidak tertulis. Hal tersebut dikarenakan parlemen Inggris dalam mengeluarkan sebuah hukum dan aturan berdasarkan atas hasil musyawarah atau permufakatan terdahulu, sehingga adanya suatu hasil pengesahan tersebut dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan rujukannya. Adapun the rule of law dalam pemerintahan di Inggris yang terdiri dari 3 prinsip, yakni pertama, parlemen yang membuat hukum memiliki supremasi absolut mengenai kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Dan yang kedua, memiliki kesamaan di depan hukum, yakni negara biasa dan subjek-subjek pemerintahan dianggap dan diperlakukan secara sama di depan peradilan. Yang ketiga, konstitusi adalah akibat, bukan sebab dari hak-hak individu. Dengan kata lain, hak-hak ini ditetapkan oleh pengadilan dan parlemen untuk menetapkan statuta. Nah, sekarang kita beralih ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial. Negara ini terdiri dari 50 negara bagian dan ibu kota yang terletak di Washington. Amerika Serikat menggunakan sistem pemerintahan presidensial di mana presiden merupakan kepala negara dan pemerintahan. Di Amerika memiliki prinsip pemisahan kekuasaan yang dilakukan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikenal sebagai separation of power theory yang berasal dari konsep trias politika yang menurut Montesquieu. Selanjutnya, sistem presidensial itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif yang dipimpin oleh presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif seperti DPR dalam konteks di Indonesia. Nah, badan eksekutif memiliki kekuatan yang lebih besar daripada badan legislatif. Dalam sistem pemerintahan perwakilan rakyat yang menerapkan pemisahan kekuasaan secara tegas, kekuasaan eksekutif dipegang oleh satu organ atau badan yang tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, yang menurut Montesquieu memiliki kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang. Pimpinan badan eksekutif dipilih oleh presiden dan tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Presiden dibantu oleh para menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, bukan kepada badan perwakilan rakyat. Politik elektoral di Amerika telah didominasi oleh pasangan partai politik besar berturut-turut sejak berdirinya Republik Amerika Serikat sejak tahun 1850-an. Dua partai politik terbesar adalah Partai Demokrat dan Partai Republik yang bersama-sama telah memenangkan setiap pemilihan presiden di Amerika sejak tahun 1852 dan mengendalikan Kongres di Amerika Serikat setidaknya sejak tahun 1856. Nah, selanjutnya kita beralih ke Inggris. Inggris menganut sistem duipartai di mana dua partai teratas secara bergiliran mendominasi pemilihan umum dan memiliki posisi dominan dalam pemerintahan dan oposisi. Partai-partai seperti buruh dan konservatif merupakan dua partai dominan dengan pandangan politik yang tidak jauh berbeda. Namun, ada juga partai-partai kecil lainnya yang memperkaya lanskap politik di Inggris. Posisi partai-partai tersebut dalam spektrum politik sangat tidak mempengaruhi kebijakan yang mereka usulkan saat berkuasa. Partai sayap kiri cenderung lebih sosialis dalam pemikiran dan tindakan mereka. Sementara partai sayap kanan sesuai dengan ideologinya. Meskipun demikian, partai-partai ini juga dapat mengubah kebijakan mereka sesuai dengan kepentingan nasional. Selain partai-partai utama, ada juga partai-partai nasional seperti Scottish National Party serta kandidat independen yang dapat terpilih tanpa bergabung dengan suatu partai politik tertentu. Ada juga partai unik seperti Official Monster Raving Wallonie Party
yang meskipun tidak memiliki kursi di parlemen tetapi memiliki kandidat yang terpilih sebagai pemerintah lokal. Dalam sistem politik Inggris, ketua partai yang memenangkan pemilihan umum akan menjadi Perdana Menteri, sementara rivalnya akan menjadi pemimpin oposisi. Pemerintah dan oposisi membentuk kabinet bayangan untuk mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini tercermin dalam debat di House of Commons di Westminster. Partai-partai politik juga dapat membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan bersama. Sistem politik lokal juga memiliki peran penting dalam mendukung sistem politik nasional. Keseluruhan sistem politik Inggris telah mempertahankan negara tersebut sebagai salah satu kekuatan global selama berabad-abad. Nah, selanjutnya kita beralih ke perbandingan budaya Inggris dengan Amerika. Inggris merupakan sebuah negara yang konstituen, di mana dapat dikatakan sebagai negara konstituen disebabkan oleh Inggris sendiri terdiri dari beberapa negara yang memiliki kekuatan politik dan hukum yang berbeda. Hal ini disebabkan Inggris termasuk sebagai negara konstituen adalah pada beberapa masa lalu di Inggris yang merupakan negara bagian dari Kerajaan Britania Raya. Walaupun Inggris merupakan bagian dari Kerajaan Britania Raya, tetapi Inggris memiliki kondisi sosial dan budaya yang lumayan berbeda dengan negara-negara lainnya. Apa sih yang berbeda? Nah, perbedaan yang dimiliki antara Inggris dengan negara-negara lainnya itu juga menyebabkan Inggris memiliki kondisi sosial dan budaya yang beragam. Dalam kondisi budaya, Inggris memiliki keberagaman budaya yang tergolong sangat maju. Budaya-budaya Inggris tentunya masih dilestarikan oleh para masyarakat. Beberapa contoh budaya yang masih dilestarikan dan diterapkan oleh masyarakat Inggris adalah budaya menghormati privasi orang lain. Masyarakat Inggris memiliki prinsip untuk selalu sopan dan tidak menanyakan ranah-ranah pribadi kepada seseorang, ataupun budaya yang selalu mengantri ketika berada di tempat publik. Budaya kesopanan tersebut diturunkan oleh keluarga kerajaan Inggris yang selalu mendahulukan norma dan adat. Nah, selain itu, terdapat juga budaya minum teh yang sudah menjadi identitas masyarakat Inggris dari dulu hingga sekarang. Nah, budaya minum teh ini juga merupakan budaya yang diturunkan oleh kerajaan Inggris pada masyarakat. Selanjutnya, kita akan beralih ke budaya di Amerika Serikat. Nah, budaya di Amerika Serikat ini sendiri sangat beragam dan juga dipengaruhi oleh kontribusi dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Beberapa ciri khas budaya di Amerika Serikat adalah multikulturalisme. Budaya di Amerika Serikat menunjukkan keberagaman yang kuat dan dipengaruhi oleh sumbangan beragam kelompok etnis, agama, dan budaya. Amerika Serikat dikenal sebagai tempat yang memelihara kehidupan multikultural, di mana berbagai kelompok etnis dan budaya hidup bersama dengan harmoni tercermin melalui ragam kuliner, bahasa, dan tradisi budaya. Konsep individualisme juga menjadi ciri khas budaya Amerika, di mana kebebasan pribadi, hak individu, dan pencapaian pribadi itu dipandang sangat tinggi. Amerika Serikat menjadi produsen terutama budaya populer global itu yang paling utama, dengan industri hiburan seperti Hollywood, musik pop, dan serta televisi. Itu memiliki dampak yang sangat besar di seluruh dunia. Olahraga juga seperti sepak bola, bisbol, basket menduduki tempat sentral dalam budaya Amerika, seringkali menjadi ajang berkumpul dan membangun solidaritas Amerika Serikat. Nah, itu juga merupakan suatu pusat teknologi dan inovasi. Dari hal tersebut mencerminkan sebuah dorongan untuk penemuan baru, pengembangan teknologi, dan pemanfaatan internet. Budaya konsumen yang aktif dengan penekanan pada pembelian dan penggunaan barang konsumen juga merupakan aspek penting dari kehidupan masyarakat Amerika.
hak kebebasan dalam berbicara dan kebebasan pers yang dihargai sebagai nilai fundamental, memungkinkan masyarakat untuk mengemukakan pendapat mereka secara terbuka. Meskipun individualisme mendominasi nilai-nilai keluarga, tetap penting di Amerika. Hari-hari libur dan perayaan sering menjadi waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Nah, perlu dicatat bahwa budaya di Amerika Serikat sangat kompleks, selalu berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu, dan dapat bervariasi di berbagai wilayah negara ini. Perlu dicatat juga bahwa budaya di Amerika Serikat itu beragam dan sangat bervariasi. Terima kasih.